Allah tuh tidak pernah zalim. Tidak mungkin orang yang kualitasnya rendah dapat ujian yang tinggi. Nggak mungkin. Kalau berat ujiannya, yakinilah pasti kualitasnya hebat. Kan tidak mungkin pula anak kelas 1 SD dapat soal ujian untuk kelas 1 SMA. Bagaimana mungkin itu anak lulus atau naik kelas? Dan tidak mungkin pula lah anak kelas 3 SMA dapat soal ujian untuk kelas 3 SD. Itu kan menyepelekan kualitas. Allah mengatakan kami tidak menguji seseorang kecuali orang itu mampu untuk melewati ujian. Nabi mengatakan kalau kalian mendapati pada pagi hari ternyata badan kalian sehat, kalian dapati keluarga kalian saulah, istri tidak banyak ulah, kendaraan nyaman dipakai tidak rusak, anak dididik patuh, kemudian kalian dapati kalian bisa makan, sungguh kalian ini sebenarnya adalah orang yang paling beruntung dalam hidup di dunia. Maka jangan suka berkeluh kesah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wattaqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ja'alna li basyarin min qablikal khuld. Kami tidak menjadikan keabadian bagi seorang manusia pun sebelum engkau dilahirkan, wahai Nabi. Afa immitta, maka apakah ketika engkau telah wafat, fahumul khalidun, maka mereka menjadi kekal? Sekali-kali tidak. Kullu nafsin za'iqatul maut, sungguh setiap yang hidup pasti akan mati. Wa nabluukum, kami pasti akan menguji kalian, bisyarri wal khairi fitnah, dengan sesuatu yang kalian benci atau dengan sesuatu yang kalian sukai. Sungguh keduanya adalah ujian. Wa ilaina turja'un, lalu kepada kamilah kalian akan dikembalikan. Tapi bagaimana kalian menghadapi kedua ujian itu, itulah cara kami memberikan balasan atas apa yang telah kalian kerjakan. Quran surat Al-Anbiya ayat 34 dan 35. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man asbaha minkum, barang siapa di antara kalian yang ada pada pagi hari, mu'affan fi jasadihi, berada dalam keadaan tubuh yang sehat, aminan fi sirbihi, aman seluruh keluarganya, indahu quttu yaumihi, kemudian ia mendapati pada hari itu ada makanan yang bisa dimakan dari makanan pokok yang ada pada waktu itu, faka'annama, seolah-olah orang itu hizat lahud dunya, dia telah mendapatkan seluruh kenikmatan dunia. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, dan benarlah apa yang dikatakan oleh Rasul-Nya. Angku Bapak kaum muslimin, jamaah sholat Jumat yang berbahagia, ayat dan hadis yang dibacakan tadi sebenarnya ingin mengajak kita untuk banyak mensyukuri atas apa yang telah Allah karuniakan dalam hidup ini, berupa kesempatan, kesehatan yang dibalut dengan keimanan. Quran surah Al-Anbiya itu mengatakan tidak ada yang kekal. Watilkal ayam nudawiluha bainan nas, hari-hari itu pasti akan dipergilirkan. Jadi kalau ada hari ini orang dengan kekuasaannya lupa, dengan sehat tubuhnya sehingga jobaganya zolim, atau mungkin karena kecerdasan dan kehebatannya maka suka menyusahkan orang lain, maka sadarilah ayat ini mengatakan, lihatlah Fir'aun dengan bala tentaranya, kaum Ad dengan besar tubuhnya. Bagaimana Allah menceritakan dalam Quran surat Fajar, ketika Allah mengatakan ada satu manusia yang berada di lembah Hijir,
Bagaimana gunung-gunung, bukit-bukit berbatu itu mereka rubah menjadi rumah-rumah. Kemudian mereka dikaruniakan fisik yang kuat dan kekayaan yang melimpah. Tapi ketika mereka lupa dengan apa yang mereka dapatkan, mereka tidak sadar bahwa waktu adalah musuh terbesar dalam perjalanan hidup mereka. Akhirnya lihat, hari ini kalian masih menyaksikan sisa-sisa peninggalan mereka. Kalau yang besar badannya, yang lebih kaya dari kita, yang lebih berpengaruh dari kita, tidak bisa menolak takdir Allah, apalagi kita. Maka ayat ini mengatakan bahwa kadang perjalanan hidup itu ada senang, ada susahnya, ada lapang, ada sempitnya, ada sukses, ada tertundanya. Tidak ada orang yang gagal, karena perkara mukmin itu baik, kata Nabi. Ketika ia diberikan rezeki, ia bahagia, lalu ia berbagi, maka dengan berbagi itu bertambah kebaikannya, bertambah amal solehnya, berat timbangannya, lebih dekat dia ke surga. Tapi ketika Allah tahan rezekinya, ia mampu bersabar dan memahaminya, maka dengan rasa sabar itu ia terus meminta kepada Tuhannya, maka Allah ridho kepadanya, Allah gugurkan dosanya, dijauhkan dari neraka. Bukankah ia semakin dekat dengan surga? Kalau ia paham. Maka oleh karena itulah di dalam Quran surat Al-Anbiya, kisah dari para nabi-nabi, Allah ingin mengajarkan kepada para nabi, terutama untuk kita para pengikut yang diajarkan oleh nabi. Nabi yang menyampaikan kebaikan luar biasa sempurna ini ada pada sosok Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka oleh karena itulah angku Bapak kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang berbahagia, angkatlah kepala kita, maksimalkan amal soleh kita. Ini ada waktu sederhana, pendek, tapi balasannya luar biasa, bisa menjadi penghapus dosa. Dari hari ini ke Jumat berikutnya, waziyadah salasati ayam. Apa itu? Ibadah Jumat dengan khutbah yang ada di dalamnya. Kalau kita tidak maksimal mendengarkan khutbah ini, takutnya di luar sana tidak ada amalan istimewa kita, lalu ternyata dosa kita terus bertambah, tidak ada ampunan. Maka kita mati selepas Jumat, maka mati kita penuh kesia-siaan. Kembali kepada ayat dan hadis ini, Nabi mengatakan kalau kalian mendapati pada pagi hari ternyata badan kalian sehat, kalian dapati keluarga kalian saulah, istri tidak banyak ulah, kendaraan nyaman dipakai tidak rusak, anak dididik patuh, kemudian kalian dapati kalian bisa makan, sungguh kalian ini sebenarnya adalah orang yang paling beruntung dalam hidup di dunia. Maka jangan suka berkeluh kesah. Kadang kita iri dengan orang lain, tapi kita tidak pernah tahu apa yang dirasakan oleh orang lain. Bukankah hidup ini mengajarkan banyak hikmah? Adanya rumah sakit ini dengan para dokter, perawat dan segelut tenaga medis karena adanya yang sakit. Kalau tidak ada yang sakit, siapa yang mau ke sini? Maka bukankah ada hikmah hadirnya orang yang sakit? Hadirnya orang yang sakit menjadi hikmah bagi mereka terjalinnya hubungan silaturahim. Kalau kita sehat, kadang sahabat, teman, tetangga kita tidak pernah menjenguk kita. Tapi ketika ia mendapat kabar kita terbaring sakit, bukankah ukhuwah itu kembali tersambung? Kalau tidak gara-gara sakit, mungkin kebaikan itu tidak muncul. Bukankah Nabi mengatakan, ada sebuah dua berita bahagia melalui silaturahim ini. Satu, kata Nabi, kalau kalian umur kalian menjadi berkah, kemudian rezeki kalian bertambah, wasilul arham, maka jagalah silaturahim. Datang berkunjung, memberikan hiburan, memberikan kebahagiaan kepada yang sakit, bukankah pahalanya besar? Untung ada yang sakit sehingga kita bisa dapat pahala. Apa besar pahalanya? Walian amsiya ma'akihi hajatin, kata Nabi. Kalian luangkan waktu hadir untuk menghilangkan susah saudara kalian. Ahabbu ilayya, perbuatan kalian itu lebih disukai min an a'takifa fi hazal masjidi syahron. Kalian ibadah iktikaf di Masjid Nabawi 1 bulan lamanya. Padahal kita tahu berapa besar pahala 2 rakaat sholat di Masjid Nabawi 1000 kali dibandingkan Masjid Asy-Syifa RSUD Padang Panjang ini 2 rakaat. Kalau ada orang itikaf 24 jam, berapa banyak rakaat yang bisa dia kerjakan? Yang wajib saja sudah 17. Nanti tambah rawatib, yang muakkadnya 12, ghairu muakkadnya 12, 12, 12, 24, tambah 17. Belum nanti kalau dia itikaf nggak mungkin dia tidak tahajud. Lalu siang hari tidak mungkin dia duha. Lalu kalau dia batal wudu, lalu dia masuk masjid lagi, terlaksanalah 2 kebaikan, sholat sunat wudu dan tahiyatul masjid. Berapa banyak sholat-sholat yang bisa dia kerjakan? Itu 24 jam kali 1000. Coba kalau 1 bulan 30 hari kali 24 jam kali 1000, berapa banyak kebaikan yang dia terima. Tapi hadirnya seorang perawat yang baik,
menghilangkan kesusahan pasien. Hadirnya tamu ataupun mungkin keluarga berkunjung untuk menghibur bahwa dia tidak sendirian dalam sakit, maka bukankah itu sebuah nikmat yang luar biasa? Kalau bukan karena rumah sakit ini, kita tidak akan dapat kunci-kunci surga yang istimewa. Kemudian sebaliknya, bagi orang yang sakit juga menjadi satu kebaikan untuknya. Inna izomal jaza ma'a izomil bala. Bukankah semakin berat ujian yang Allah berikan, semakin besar pahala yang dijanjikan? Maka bagaimana cara kita memahami kondisi ini? Maka itulah mengapa Allah katakan allazi tatma'inu qulubuhum bizikrillahi ala bizikrillahi tatma'inul qulub. Hari ini kita berada pada penghujung bulan Syafar. Tadi disampaikan tanggal 23 Syafar. Agar hadis yang dibacakan barusan itu bisa kita resapi dan kita rasakan, kita ambillah pelajaran bulan Syafar. Syafar itu kan artinya perjalanan. Di dalam hadis yang bermakna perintah berjalan itu ada potongan hadis yang disampaikan oleh Nabi. Apa bunyi kalimatnya? Syafarun tasihun. Dalam hadis yang panjang itu ada kalimat pendek yang dinasihatkan oleh Nabi kepada para sahabat. Berjalanlah kamu agar kamu sehat. Bergeraklah, jangan diam, jangan jumut, stagnan, kaku, tegang, tidak luas pola pikir dan sebagainya. Apa itu bergerak? Ya banyak hal. Otomatis pasti disuruh olahraga kalau ingin tubuh sehat. Jangan duduk atau diam di situ saja. Bergeraklah. Siapapun dokternya pasti sepakat dan setuju mengatakan bahwa bergerak itu pasti menyehatkan. Karena Nabi yang menyampaikan. Sama ketika otak kita tidak jalan karena mungkin tidak pernah menambah wawasan, jarang membaca, sehingga pola pikir kita pendek. Ketika dibenturkan masalah, kita mulai stres, frustasi. Kenapa? Karena otak kita tidak jalan. Kenapa otak kurang berjalan? Kurang banyak yang dilihat, kurang banyak yang didengar, kurang banyak yang dipelajari, sehingga stres. Padahal Allah katakan la yukallifullah nafsan illa wus'aha. Allah tuh tidak pernah zalim. Tidak mungkin orang yang kualitasnya rendah dapat ujian yang tinggi. Nggak mungkin. Kalau berat ujiannya, yakinilah pasti kualitasnya hebat. Kan tidak mungkin pula anak kelas 1 SD dapat soal ujian untuk kelas 1 SMA. Bagaimana mungkin itu anak lulus atau naik kelas? Dan tidak mungkin pula lah anak kelas 3 SMA dapat soal ujian untuk kelas 3 SD. Itu kan menyepelekan kualitas. Allah mengatakan kami tidak menguji seseorang kecuali orang itu mampu untuk melewati ujian. Kembali kepada cerita ini. Kenapa ayat pertama bunyinya Iqra, membaca? Agar pikiran kita, wawasan kita itu bergerak. Sehingga tidak mudah terbentur dengan menghadapi masalah. Imam Syafi'i dalam kitab dan syairnya, beliau menyuruh kita untuk bergerak. Kalau di dalam kalimat itu disuruh merantau. Kurang lebih dengan bunyi syair begini. Pohon gaharu, kata Imam Syafi'i, tidak akan pernah bernilai kalau dia tetap berada di dalam hutan. Tapi ketika ia dipotong dan dibawa keluar dari hutan itu, maka baru ia dapati nilainya begitu tinggi ketika diolah menjadi sebuah parfum yang beraroma gaharu. Tapi kalau tetap di dalam hutan, maka dia tidak bernilai. Begitu pula lah dengan emas, sehebat dan sebesar apapun bentuknya, ketika dia tetap di lokasi tambang, maka emas itu tidak akan bernilai. Tapi ketika ia dikeluarkan dari daerah tambang, baru orang akan mengetahui berapa nilai dari sebuah emas. Air itu tidak akan pernah jernih kalau dia tetap, tapi ketika dia terus mengalir, maka air itu akan tetap jernih. Maka itulah mengapa ada sebuah kalimat sederhana tapi penuh inspirasi. Bukan masalah yang sulit, tapi cara pandang yang sempit, sehingga membuat masalah bertambah rumit. Maka gerakkan selain badan kita, pikiran kita. Maka banyak membaca, berkumpul dengan orang soleh. Kenapa nasihat takwa tadi bunyinya begitu? Ya ayyuhallazina amanu taqullah wabtaghu ilaihil wasilah. Allah mengatakan, wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, lalu ikhtiarkanlah dengan maksimal untuk bisa menjaga ketakwaan itu. Kenapa? Al-imanu yazid wa yanqus. Iman itu kan naik turun. Ada masanya. Ayat ini seolah-olah mengatakan, Quran surah Al-Anbiya itu, kalaulah seandainya Nabi kalian hidup, kalian beriman. Lalu ketika Nabi kalian mati, apakah kalian kembali akan murtad? Jadi seolah-olah kalimatnya begini kalau kiasnya. Ketika duduk dalam majelis ilmu, seolah-olah dunia ini tidak ada artinya. Kita luar biasa imannya.
Tapi ketika sudah meninggalkan majelis ilmu dalam waktu yang lama, maka kita kembali kepada kemaksiatan. Apakah kita mengatakan bahwa kita akan mati ketika dalam keadaan berbuat baik? Tidakkah kita cemas kalau seandainya datang kematian ketika kita berbuat khilaf dan salah? Maka ketika hati-hati itu muncul pada diri kita, maka itulah pendapat Umar bin Khattab yang mengatakan, itulah takwa ya Rasulullah. Dari sekian banyak pendapat sahabat, Nabi mengatakan, aku lebih dekat kepada pendapatmu ya Umar. Apa itu takwa? Kehati-hatian. Maka dalam rangka menjaga keimanan, apa kata Allah pada Al-Quran itu? Wa kunu ma'as-shodiqin. Supaya iman kalian selalu terjaga, semangat beramal kalian, wawasan kalian menjadi terbuka. Wa kunu ma'as-shodiqin, maka berkumpullah kalian dengan orang yang tepat. Karena teman itu bisa memberikan pengaruh, bacaan itu bisa memberikan pengaruh. Itulah mengapa muncul sebuah kalimat, kadang ia berawal dari tontonan, tapi tidak sedikit yang akhirnya menjadi tuntunan. Kalau salah kita dalam melihat, mendengar, dan membaca, takutnya kelak itulah yang terjadi. Maka oleh karena itulah perintahnya di dalam Quran surat Yunus, ya ayuhan nas, qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum sifaa'un lima fis sudur. Wahai orang, wahai manusia, sungguh telah diturunkan dari sisi Tuhan kalian Al-Quran ini, sifaa'un lima fis sudur. Dia bisa menjadi obat yang bisa melapangkan setiap dada yang sempit. Jadi setelah mendapati teman yang baik, interaksi dengan Allah menjadi penjaganya, maka bacalah Al-Quran. Hudau wa rahmah. Karena dia bisa menjadi petunjuk. Mungkin hari ini kita sering galau, rusuh, kadang mungkin bingung karena kita jauh dari petunjuk dan cahaya. Maka kembalilah kepada Allah dan Rasul-Nya. Ada buku cinta, ada panduan hidup yang membuat kita selamat. Kenapa obat yang diberikan dokter itu kurang manjur atau tidak mangkui kawa? Karena kita tidak baca petunjuknya. Ketika dosisnya rendah, kata dokter sehari 3 kali. Tapi ketika dosisnya tinggi, mungkin 3 hari sekali. Atau mungkin sekali 3 hari. Ya kan, boleh jadi tergantung model obat dan bagaimana dokter dengan ilmunya memberikan panduan. Tapi kita salah dalam mengerjakan. Misalnya yang sehari 3 kali, karena dosisnya tinggi kan, dalam sehari itu misalnya dalam 3 hari sekali, karena dosisnya tinggi, sekali 3 hari minum obat ya Pak, begitu kan. Kita tidak baca, lalu kita lakukan sesuai pendapat kita saja. Dalam sehari itu langsung minum 3, kan overdosis, mati kita. Lalu bisakah kita salahkan dokter? Bagaimana mungkin kita salahkan dokter, orang panduannya tidak kita baca? Atau sebaliknya, lah awak minum obat itu tapi pada cegak-cegak juga, karena awak minumnya lama. Ya kan begitu. Disuruh dokter minum misalnya dalam sehari itu 3 kali, tapi kita minum dalam 3 hari sekali. Sudahlah dosisnya rendah, kita minum dalam jangka waktu yang begitu lama. Bagaimana mungkin obat itu akan memberikan pengaruh? Maka itulah mengapa baca Quran. Itu yang pertama. Quran sudah kita baca, tapi mengapa belum ada ketenangan? Naikkan dosisnya. Bagaimana cara dosisnya naik? Panjang pendeknya dibetulkan, perbaiki makhrajnya. Kalau seandainya Quran itu membacanya tidak benar, bagaimana mungkin dia memberikan pengaruh? Sudah kita perbaiki panjang pendeknya, naikkan lagi dosisnya. Harus tahu apa yang dibaca agar bacaan itu memberikan pengaruh. Sama kayak kita nonton film, kalau kita tidak paham dengan bahasa di film itu, misalnya bahasa Inggris, Korea, atau bahasa India, tapi ada subtitle di bawahnya yang membuat kita tahu alur ceritanya, lalu pas endingnya sedih, lalu lakonnya menangis, maka yang nonton pasti berkaca-kaca. Kenapa? Karena dia paham, karena dia tahu. Tapi cobalah kalau seandainya ada orang di momen sedih datang, kemudian orang nangis, orang berkaca-kaca, lalu dia perhatikan orang yang nangis. Apa kalimat yang akan keluar dari lisannya? Andiang mah, orang menangi, yang menangi lo kan kicuh. Kenapa dia berkata begitu? Kenapa dia nonton tidak ada pengaruh? Karena dia tidak paham dan tidak tahu. Maka Quran itu begitu. Naikkan dosisnya, luangkan waktu setelah membaca ayatnya, baca terjemahannya. Kalau kita tidak paham, maka buka tafsirnya, agar dengan itu kita bisa mendapatkan petunjuk. Kemudian yang ketiga, sebelum kita banyak menyalahkan
perjalanan kehidupan ini orang lain dan sebagainya, mengapa tidak evaluasi diri sendiri? Maka itulah mengapa Nabi menyuruh kita banyak istighfar, seolah-olah sebenarnya Allah ini sudah sayang kepada kita. Cuman kadang kita yang tidak pernah menyadari akan besarnya kasih sayang Allah. Maka disuruh kita banyak istighfar. Apa manfaat istighfar? Di dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, man lazimal istighfar. Ini sebuah nasihat yang sangat indah. Barang siapa yang banyak beristighfar, kata Nabi, ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja, maka Allah akan menjadikan untuknya kelapangan dari setiap kesempitan dirinya, dadanya. Jadi lapang, ketika diuji kita bisa melihat apa hikmah di balik itu. Kemudian disampaikan wa min kulli dikin makhraja. Lalu ketika kalian sulit mendapatkan solusi, maka dengan istighfar itu Allah hadirkan solusi itu. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Dan dengan istighfar itu pula lah kami akan berikan rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Jadi oleh karena itulah nasihat Nabi menjadi penutup dari khutbah yang pendek ini. Ta'arif ilallahi firraqa yarifka fisyiddah. Ingatlah Allah di waktu lapang. Kalau hari ini kita mendapatkan kenikmatan luar biasa ini, maksimalkan amal kita. Yarifka fisyiddah. Agar nanti ketika kondisinya sulit, Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Karena hanya Allah yang bisa menyelesaikan apapun permasalahan kita. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Fattabiru ya ulil albab la'allakum turhamun. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa la tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bihi azwajam minhum. Dan janganlah kalian perlihatkan pandangan mata kalian kepada kenikmatan yang telah kami berikan kepada beberapa golongan di antara kalian, di mana mereka terus saja bermaksiat, tapi ternyata mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan, zahratal hayatid dunya, di antara bunga-bunga kehidupan dunia, mungkin begini dan begitu. Lalu kalian iri, nyo ahli maksiat, tapi baamo de tutu, de baai di konda adil. Linaftinahum fi, ketahuilah oleh kalian sesungguhnya itu hanyalah ujian yang kami berikan kepada mereka. Warizqu rabbika khairu wa abqa. Kalau kalian tetap berpegang teguh kepada hukum Allah, maka ketahuilah rezeki dari sisi Allah itu kekal lagi abadi, dan itu yang akan bisa membahagiakan kalian. Quran surat Toha ayat 131. Istiqomahlah dengan kebaikan walaupun mungkin kita dalam hidup penuh dengan ujian. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'min wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin fi kulli makan wa fi kulli zaman. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum wa adkhilna jannata maswahum. Allahumma ansuril ikhwanal mujahidin wal muslimin fi kulli makan wa fi kulli zaman wa bil khususan Syam wa bil khususan Palestin. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum waghfir lana wa lahum wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu innaka ra'ufur rahim. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan
wa na'udzubika minal ajzi wal kasal, wa na'udzubika minal jubni wal bukhl, wa na'udzubika min khalabatid daini wa qahrir rijal. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wa ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimussalah.